Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla semata yang telah memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua, yang masih memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentu saja berjuta-juta kenikmatan, nikmat-nikmat yang begitu luas, yang begitu banyak yang telah Allah karuniakan kepada kita semua hingga dipertemukan kembali di hari Senin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kedua kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdillah, begitu kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di majelis Bumiku Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian yang semoga dimurkakan Allah Subhanahu wa taala, tiba di hari Senin, hari keempat di bulan November 2024 ataupun juga bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil awal 1446 Hijriah. Kembali kita insya Allah beberapa menit ke depan menunggu Sazuna Ali Hasan Babazir Hafizahullah Ta'ala untuk sama-sama menyimak rangkaian kajian ya, yang diambil dari kitab Al-Lu'lu Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun. Yang insya Allah kitab Sirah Nabi SAW ini pada malam hari ini akan membahas tentang Perang Hunain. Yang seperti biasa Ustazuna Al Hasan Babazir Hafizahullah Ta'ala sebagai pembimbing kita, pembina kita pada malam hari ini khusus di kajian Sirah Nabi SAW yang semula di biasa diselenggarakan pada pukul 20.00, namun demikian karena ada uzur beliau sehingga beliau meminta kajian dialihkan ke pukul 21.00. Untuk itu jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian dimulai kami ingin sampaikan juga kepada jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga adab majelis. Kemudian juga mari kita persiapkan untuk catatan-catatan kita kelanjutan dari kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini tentang Perang Hunain. Alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala sudah join di Zoom meeting ini. Ya, insya Allah kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang sih? Alhamdulillah sehat-sehat Maafkan sehat jika semuanya Ustaz. menyusahkan antum nih. Mulainya agak malam terus nih. Aman Gimana aman nih? Ustaz. Aman. Subhanallah. Ini Alhamdulillah Ustaz cocok juga apa namanya? Ya qadarullah Bandung tadi diguyur hujan sehingga ada beberapa titik banjir dan em, apa namanya pulang ke rumah Anda juga memang macetnya luar biasa gitu. Bertahan ya. Jadi waduh, ini masih di jalan. Insya eh Allah. jam 8, waduh, pas lihat update di grup BM, oh dialihkan jam 21 cocok, Alhamdulillah. Bismillah, Ustaz. Walillahilhamd. Walillahilhamd. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, untuk selanjutnya kami langsung persilakan saja kepada Ustaz menyampaikan, memulai kajian pada malam hari ini, yang ini tentang Perang Hunain. Tafadhol ya Ustaz, Benar. barakallahu fiik. Nah, wafikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah anugerahkan bagi kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan tidak putus dan tidak henti-hentinya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap lembaran, setiap baris bahkan, setiap huruf bahkan dari apa yang kita pelajari dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ semua menunjukkan dan mengarahkan kepada kita akan besarnya agama yang mulia ini, agama yang sangat agung dan mulia,
yang mengajarkan kepada kita tauhid, yang mengajarkan kepada kita sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia yang mulia semulia-mulianya dengan tauhid dan ittiba kepada manusia yang mulia Muhammad ibnu Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana itu janji Allah Subhanahu Wa Taala bahwa siapapun yang beriman dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian sebelumnya terkait dengan keputusan-keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Fathu Makkah. Sebelum kita memasuki sedikit terkait pembahasan tentang Perang Hunain, sebelum kita masuk ke sana sedikit kita mereview sedikit tentang dampak Fathu Makkah ya di hati orang-orang Arab di sekitar di luar Quraisy ya. Kita harus melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah bahwa kota Makkah itu memiliki kesakralan yang tersendiri di mata orang-orang Arab secara umum. Ya, baik yang mereka yang ada di Hijaz, pokoknya di seluruh Jazirah Arabia, bahkan Yaman, bahkan Syam, mereka sangat melihat akan hal ini. Karena mereka masih tahu akan tragedi Abraha, ya, bagaimana Abraha dihancurkan ketika macam-macam dengan Quraisy. Nah, di sini mereka melihat pertikaian antara umat Islam dengan Quraisy. Dan ketika mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menang, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berdampak kepada mereka, membuat mereka berbondong-bondong memeluk dinul Islam, memeluk agama Islam. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dari Amr bin Salamah Al-Jarmi radhiyallahu an, beliau berkata bahwa bangsa Arab pada saat itu mereka menanti, mengamati terkait dengan Fathu Makkah. Itu maksudnya adalah menanti apakah memilih untuk masuk Islam atau tidak. Itu dikaitkan dengan apa? Dengan Fathu Makkah. Mereka mengatakan, kita biarkan, kata orang-orang Arab ini, kita biarkan Muhammad berseteru dengan kaumnya. Ya, jika dia benar-benar adalah seorang nabi, pasti dia diberi kemenangan. Maka dia adalah nabi yang benar kalau dia diberi kemenangan melawan Quraisy. Ya, nah ketika mereka melihat Fathu Makkah, bagaimana kota Mekah dengan gampangnya ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua hal yang begitu ditakuti oleh bangsa Arab secara umum, yang menghancur leburkan pasukan Abraha, tidak terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ini bagi mereka, mereka melihat Muhammad SAW benarlah seorang Nabi. Ibnu Ishaq menyebutkan, ya, dia mengatakan bahwa bangsa Arab sangat mengamati tentang eh, apa yang terjadi antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Quraisy. Ya, mereka melihat akan hal itu karena Quraisy ini pimpinannya manusia, pelopornya. Jadi mukaddamnya yang menjadi pelopor bagi yang lainnya. Mereka yang menguasai Baitul Haram, yang menguasai Ka'bah. Ya, mereka adalah aslinya keturunan Ismail alaihissalam. Maka mereka tidak diragui akan kepemimpinan mereka di seluruh bangsa Arab. Maka ketika antum melihat dalam provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Quraisy terhadap kaum muslimin, provokasi itu selalu berhasil. Ya, selalu berhasil. Karena apa? Karena kalau mereka tidak memiliki kedudukan dan nilai di mata Quraisy, ya di mata orang-orang Arab yang lainnya, maka Quraisy tidak akan gampang mendapatkan dukungan. Namun karena Quraisy memiliki nilai yang sangat berarti, memiliki penghormatan yang secara spesifik di hati kabilah-kabilah Quraisy yang lainnya, maka ketika mereka menyampaikan, ayo kita bergerak, ayo kita lawan, ayo kita begini dan begitu, begitu mudahnya ajakan mereka direspon oleh suku-suku bangsa di luar Quraisy. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Quraisy lah yang melakukan perlawanan ya terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kota Mekah ditaklukkan, kemudian Quraisy tunduk, maka itu membuat bangsa Arab di luar Quraisy melihat bahwa Islam adalah agama yang benar, Muhammad SAW adalah nabi yang benar. Bangsa Arab tahu. Pada saat itu mereka tahu
bahwa mereka tidak akan sanggup menghadapi Rasulullah SAW dan melawannya. Maka mereka pun memasuki Islam, memasuki agama Islam dengan berbondong-bondong. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. Nanti insya Allah setelah peristiwa Hunain ini kita akan membahas terkait secara spesifik yang disebut dengan Amul Wufud. Tahun banyaknya rombongan utusan yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislaman mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan perang Hunain. Perang Hunain ini disebut sesuai dengan namanya, yaitu Hunain, yaitu satu tempat yang terletak tidak jauh dari Taif, ya, yang jaraknya adalah beberapa belas mil dari kota Mekah, dari arah Arafah, ya, dari arah Arafah. Juga disebut selain disebut dengan perang Hunain, juga disebut dengan perang Ghazwatu Autas, ya, perang Autas. Autas ini adalah salah satu lembah dari perkampungannya suku Hawazin yang ini adalah tempat ngumpulnya mereka, ya, mereka dan suku Thaqif. Setelah itu mereka bertemunya adalah di Hunain. Dan inilah tempat terjadinya peperangan dengan kaum muslimin disebut dengan perang Hunain atau perang Autas atau perang Hawazin. Ya, perang Hawazin. Ini juga adalah salah satu suku besar di bangsa Arab yang memiliki banyak. Jadi bangsa Arab itu sebagaimana Allah pernah sebutkan dalam ilmu nasab itu ada disebut batan dan afkhad. Ya, batan itu induk, afkhad itu cabangnya. Kalau bahasa Arab batan artinya perut, perut. Fakhad artinya paha. Ya, maksudnya ada induknya, kemudian ada cabang-cabangnya. Begitu ya dalam ilmu nasab. Seperti misalnya induknya Quraisy, cabang-cabangnya di situ ada Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, ada Bani Adi, ada dan seterusnya. Ya, banyak kabilah-kabilah, Bani Taim, ya banyak itu namanya Afkhal, yaitu cabangnya Quraisy. Cabangnya Quraisy. Hawazin pun demikian. Hawazin ini suku yang besar dan memiliki cabang-cabangnya. Ya, dan karena banyaknya cabang-cabangnya ini, maka eh, mereka ini induknya inilah disebut namanya sebagai perang Hawazin. Mereka lah yang memang sengaja untuk memobilisasi masyarakat atau sukunya untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Apa yang menjadi penyebab peperangan Hunain ini tadi? Adalah Fathu Makkah. Ya, ketika Hawazin melihat bahwa Quraisy telah tunduk kepada Nabi SAW, maka kepala-kepala suku dan senior-senior suku Hawazin dan Thaqif, mereka melihat bahwa tidak mungkin membiarkan Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ya, maka mereka melihat cara yang terbaik, strategi yang terbaik bukanlah bertahan menunggu, tapi kita menyerang. Ya, kita melakukan serangan lebih dulu. Maka Hawazin dan Thaqif pun ngumpul dengan seluruh anggota suku-suku mereka. Ya, dari suku Nasr, Sa'ad bin Bakar. Sa'ad bin Bakar itu adalah keluarga sukunya Halimatus Sa'diyah, ya radhiyallahu anha yang menyusui Nabi Muhammad SAW, dan beberapa suku dari Bani Hilal, dari Bani Jusham. Ya, ada di antara mereka ada seorang tokoh senior yang disebut dengan Duraid ibnu Simmah, namanya Duraid ibnu Simmah. Ya, seorang tokoh senior yang sudah buta, ya, dia sudah tua dan buta, namun dia ini didengarkan pendapatnya karena dia memiliki pengalaman yang sangat lama, sangat dalam terkait dengan peperangan dan seorang pemberani yang luar biasa, jagoan ketika dia masih muda. Ya, dan suku Thaqif punya dua tokoh yang mereka segani, ya, yang itu merupakan eh, apa namanya koalisinya Hawazin, koalisinya kabilah-kabilah ini Hawazin. Nah, sebentar ya. Nah, nah itu eh, yang bernama, ya, tokoh mereka ini.
yaitu Tharib ibn al-Aswad, ya, dan juga dari Bani Malik namanya Dzul Khimar, Subai' ibn al-Harith. Saudaranya namanya Ahmar ibn al-Harith. Yang pada waktu itu mereka koalisi ini, di koalisi Hawazin dan Thaqif ini telah berhasil mengumpulkan 20.000 pasukan. Jadi dua kali lipat dari jumlahnya pasukannya Nabi Muhammad SAW ketika menyerbu kota Mekah. Mereka 20.000. Ini eh, di bawah kepemimpinan tokoh mereka yang mereka segani namanya Malik bin Auf An-Nasri, ya, Malik bin Auf An-Nasri, yang pada saat itu usia Malik bin Auf An-Nasri ini 30 tahun, yang walillahil hamd nantinya tokoh mereka ini Malik bin Auf ini nantinya insya Allah akan masuk Islam dan termasuk orang yang mu'allaf, ya, masuk Islam dan di dibesarkan hatinya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk Islam. Dia mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dia ikut perang Qadisiyah dan juga nantinya akan mengikuti perang Qadisiyah dan penaklukan Damaskus Suriah. Ya, ini tokohnya suku Hawazin dan Thaqif yang nantinya kemudian mereka membeli mereka sebagian di antara mereka masuk Islam. Duraid bin Sammah, tokoh seniornya Hawazin yang sudah tua dan buta ini, memberikan masukan-masukan, saran-saran, ya, kepada kepada pasukan, kepada Malik pimpinan mereka ini tadi, ya, Malik bin Auf, untuk merapikan pasukannya semestinya bagaimana, ya. Ketika Malik bin Auf berhenti di Autas, tempat itu dia mengumpulkan manusia dan kemudian eh, di situ dia merapikan pasukannya. Duraid bin Sammah ini bertanya, kalian berhenti di mana? Ya, di mana kalian menurunkan pasukan kalian? Maka disebut di Autas. Nah, kemudian kata Duraid yang sudah buta dan senior, yang senior dan buta ini, dia mengatakan tempat yang tepat, kata dia. Ini tempat yang tepat untuk pasukan berkuda. Tidak terlalu tinggi sehingga menjadi sasaran tembak, ya, dan tidak terlalu rendah yang mudah diserbu dengan cepat, ya, dan ini dataran itu adalah dataran yang tidak terlalu keras juga, jadi baik untuk bagi kuda-kuda mereka yang akan berperang pada saat itu. Kemudian dia di saat itu dia mendengar, kok saya ini mendengar suara onta, kambing, keledai, ya, dan juga tangisan bayi, ya, kenapa kok saya mendengar ini semuanya, gitu loh. Dia bertanya seperti itu. Nah, kemudian disampaikanlah kepadanya bahwa pimpinan mereka, Malik bin Auf, ini telah memerintahkan seluruh suku mereka untuk keluar dengan membawa harta mereka, keluarga mereka, istri dan anak-anaknya, termasuk apa yang mereka, aset-aset yang mereka punya. Dikeluarkan semuanya, dibawa. Kemudian dia bertanya, kenapa seperti itu? Kenapa diperintahkan untuk membawa semua istri, anak, harta semuanya diajak dibawa keluar semuanya? Mana Malik? Saya ingin ketemu dengan dia. Apa idenya dia ini? Kenapa dia baru seperti itu? Kemudian Duraid yang sudah buta dan tua ini dia bertanya, kamu sudah menjadi pemimpin kaummu, ya, dan ini akan tragedi ini akan menentukan, kejadian hari ini akan menentukan hal-hal apa sejarah yang akan terjadi sesudahnya. Dan kenapa saya mendengar suara onta, suara keledai, tangisan bayi, dan juga kambing dan lain sebagainya. Kemudian Malik mengatakan, saya saya perintahkan kepada semua anggota suku ini untuk membawa harta mereka, keluarga mereka, anak mereka, semuanya dibawa. Ya, kemudian ditanya lagi oleh Duraid, kenapa demikian? Ya, aku menginginkan agar setiap orang berperang untuk memperjuangkan keluarga dan hartanya. Ya, supaya muncul keberanian mereka yang sangat kuat. Ya, mereka melihat istri dan anak-anaknya, maka mereka berjuang dengan maksimal dengan hal itu. Kata dia seperti itu. Kemudian eh, kata dia, ini benar-benar akalnya seorang penggembala kambing. Ya, kata Duraid seperti itu. Akalnya penggembala kambing. Kalau kalah apa yang terjadi? Dia tanya begitu.
Kalau kalah apa yang terjadi? Bukankah peperangan itu cukup seseorang itu dengan pedang dan perisainya? Tidak perlu dia membawa ini dan itu. Sehingga ketika kamu kalah nantinya, kamu akan dicoreng-moreng wajahmu dan kekalahanmu di depan keluargamu. Dan hartamu akan habis diambil dengan mudahnya oleh mereka. Kemudian Duraid bertanya lagi, bagaimana dengan suku Ka'ab dan Kilab? Ini adalah dua suku yang juga dikenal cukup pemberani dari kalangan mereka, ya, dari suku Hawazin. Ditanya, dijawab oleh Malik, nggak ada seorang pun dari dua suku itu yang ikut serta di sini, ya. Tidak ada seorang pun yang ikut hadir dari Ka'ab dan Kilab. Maka dijawablah oleh Duraid, memang begitulah. Para pemberani tidak akan suka spekulasi. Para pemberani tidak akan suka spekulasi. Kalau hari ini hari kemenangan, hari kemuliaan, hari kejayaan, Ka'ab dan Kilab pasti akan hadir, ya. Dan semoga saja kalian mengambil ibrah dari dua suku pemberani itu tadi. Harusnya kalian ikut dengan caranya mereka. Jangan hadir di hari ini, ya. Kemudian dia pun ngoceh lagi. Dia ngoceh lagi kepada Malik, pimpinan Hawazin ini tadi, pimpinan pasukan ini. Dia mengatakan, kenapa kamu melakukan ini dengan mengeluarkan semua aset yang dimiliki oleh Hawazin untuk siap disembelihi di depan kita? Ya, pulangkan mereka. Buat mereka kembali ke negeri mereka, ke tempat tinggal mereka. Terhormat di rumahnya. Ya, dan nanti ketika kamu berperang, kamu sambut pasukan berkudanya orang-orang nyeleneh itu. Maksudnya nyeleneh di sini adalah kaum muslimin, orang-orang murtad itu, kamu tembaki mereka dengan panah-panahmu. Ya, maka ketika kamu mendapatkan kemenangan, maka itulah yang kamu cari. Dan ketika kamu mendapatkan kekalahan, kamu tidak perlu kehilangan harta dan keluarga. Kata Duraid yang sudah tua dan buta ini. Namun Malik bin Auf mengatakan, saya tidak mau dengarkan nasihatmu itu. Kamu sudah tua, akalmu pun, ya. Dan sungguh semua suku Hawazin pasti taat dengan keputusanku, ya. Atau aku akan tekan, aku akan tusukkan pedang ini sampai tembus ke punggungnya. Kata dia mengatakan begitu. Maka suku Hawazin mengatakan kami mentaatimu, ya. Kemudian Duret yang sudah tua mengatakan ini hari, saya nggak mau menyaksikan hari ini. Ini pasti kekalahan. Ya, maka kemudian Malik bin Auf memerintahkan pasukan berkuda untuk dijajarkan. Dan kemudian setelah itu para penyerang yang dijajarkan juga. Setelah itu di belakang mereka para wanita. Setelah itu binatang ternak, ya, di belakang para wanita. Dan kemudian dia mengatakan kepada semua sukunya ini, jika kalian melihat kaum muslimin, patahkan sarung-sarung pedang kalian, ya, dan kemudian serbu mereka secara totalitas. Habisi mereka secara maksimal. Hari ini kita korbankan diri kita semaksimal mungkin untuk berperang melawan mereka. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar pergerakan suku Hawazin ini, beliau mengutus Abdullah ibn Abi Hadrat al-Aslami radhiyallahu an untuk masuk di antara mereka, mengamati, memantau, melihat gerak-gerik mereka, ya, duduk bersama mereka, tinggal bersama mereka, sampai mengetahui semua informasi tentang mereka. Dan setelah itu dia balik kepada Nabi SAW menyampaikan informasi ini. Maka Ibnu Abi Hadrat pun radhiyallahu an dia masuk ke suku Hawazin, ya, tinggal kepada mereka, menyimak, memperhatikan, mendengar sampai dia memastikan bahwa benar-benar suku Hawazin telah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk berperang melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun setelah mengumpulkan semua informasi ini dengan cukup lengkap, dia balik menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, intelijen yang seperti ini, ikhwatal iman, sudah ada dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan itu dilakukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana lawan juga melakukan hal yang seperti itu kepada kaum muslimin. Ya, sebagaimana nanti insya Allah kita akan melihat kejadiannya yang lebih mendalam lagi. Bagaimana intelijen dari Ghassan, dari Syam, raja yang ada di negeri Syam,
itu pun berada di kota Madinah dan kemudian mencari informasi segala sesuatunya besar dan kecilnya dari semua yang terjadi di antara kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi yang cukup lengkap ya tentang pergerakan tentara pasukan kaum Hawazin ini, ya setelah dan kemudian Nabi SAW mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut dan menghadapi mereka. Nabi SAW sadar bahwa persiapan persenjataan beliau tidak cukup banyak. Maka beliau pun meminjam dari Sofwan ibnu Umayyah yang pada saat itu dia masih musyrik, belum masuk Islam. Ya, Nabi SAW meminjam perisai-perisai, pedang-pedang dan yang lain sebagainya. Maka kemudian Sofwan bertanya, karena dia ada posisi ke orang yang kalah. Ya, ketika Nabi SAW datang dengan seperti itu, dia bertanya, Aghazban ya Muhammad, ya, apa ini dirampas dari tanganku? Semua yang kau ambil ini, wahai Muhammad? Nabi SAW menjawab, Bal'ariyatun matmunah. La, tapi ini sebuah pinjaman yang bergaransi. Ya, pinjaman yang bergaransi. Maka Sofwan pun memberikan pinjaman 100 perisai. Ya, 100 perisai. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya, Imam Ahmad juga dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Ismail bin Ibrahim, Ibnu Abdullah ibn Abi Rabi'at al-Makhzumi, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam darinya ya ketika terjadi perang Hunain 30 atau 40 ribu, ya tidak disebutkan dinar atau dirham, ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari Hunain, beliau membayar dengan lunas. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya yang memberikan pinjaman ini, Barakallahu laka wa fi ahlika wa malika, innama jaza'us salafil wafa'u wal hamdu. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk keluargamu dan hartamu. Sesungguhnya balasan bagi pinjaman itu adalah kejujuran untuk membayar dan pujian. Kejujuran untuk membayar dan memuji. Ini subhanallah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita sudah membayar hutang kita dari seseorang yang sudah berkenan memberikan pinjamannya kepada kita, maka kita mendoakan yang bersangkutan dengan keberkahan. Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Ya, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahimu di keluargamu dan hartamu. Ya, ini doa kepada orang yang kita telah menerima hutangan dari dia dan kita sudah bayar kepada orang tersebut. Kita doakan keberkahan. Jadi ini jangan cuman sekedar doa keberkahan itu ketika pernikahan saja. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Taib itu sunnah juga di dalam pernikahan. Tapi barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahimu di keluargamu dan hartamu. Ini juga sunnah kita baca kepada orang yang kita baru lunasin hutang kita kepada yang bersangkutan. Setelah itu ya ikhwatal iman, ya sebagaimana antum telah ketahui pada kajian sebelumnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam stay atau tinggal di kota Makkah ini kurang lebih 19 hari, ya kurang lebih 19 hari. Dan beliau keluar dari kota Mekah ke Hunain pada hari Sabtu, ya pada hari Sabtu tanggal 6 Syawal. Hari Sabtu tanggal 6 Syawal tahun ke-8 Hijriah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Attab ibnu Asid radhiyallahu an sebagai amirnya Makkah, ya sebagai amirnya Makkah Attab ibnu Asid radhiyallahu an, dan dialah amir pertama, ya dia adalah amir pertama kaum muslimin untuk diberikan kepercayaan memimpin di kota Makkah, ya dia amir pertamanya kota Makkah radhiyallahu an. Dan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, beliau keluar bersama 12.000 kaum muslimin. 10.000 yang datang bersama beliau dari kota Madinah, ya untuk Fathu Mekah. Adapun 2.000-nya adalah dari penduduk kota Mekah. Yang mereka ini adalah yang disebut dengan At-Tulaqa. Jadi orang-orang yang dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang sebagiannya
masuk Islam karena terpaksa awalnya. Ya, sebagiannya awalnya mereka masuk Islam karena ya memang nggak ada pilihan lain karena sudah kalah. Ya, walaupun sebagiannya pada awalnya adalah seperti itu. Karena itulah maka mayoritas mereka adalah orang-orang yang benar-benar baru masuk Islam. Belum memahami Islam secara kafah, secara benar di dalam hati mereka. Mereka keluar bersama Rasulullah SAW yang di antaranya ada Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan yang lainnya. Ya, ini adalah pasukan terbesarnya umat Islam yang pernah dikerahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kehidupan beliau, ya, di masa kehidupan beliau, yaitu 12.000 orang, ya, dan karena jumlah yang begitu besarnya inilah, ya, yang tadi pas pagi aku jadi kepala tiduran pas skating. Iya. Di kursi. Khadijah udah makan belum, nak? Udah. Sudah. Ini Abi lagi pengajian. Khadijah masih. Pengajiannya pakai HP. Iya. Memang kenapa kalau pakai HP? Iya, ada yang banyak yang dengerin di sini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini itulah yang membuat sebagian tentara pasukan kaum muslimin yang ada pada saat itu yang dengan jumlahnya yang besar membuat mereka merasa tidak akan kalah, ya. Mereka merasa bahwa jumlah kita sangat besar, kita tidak akan kalah karena jumlah yang besar ini tadi, ya. Itu asumsi mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lebih itu tadi Aisyah sama. Nah, nah, inilah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika Nabi SAW melihat, ya, melihat apa yang ada di hatinya sebagian kaum muslimin dengan rasa yang seperti itu, ya, maka yang mereka itu terlalu berbangga dengan jumlah mereka yang banyak, maka Nabi SAW mengingatkan mereka. Beliau bersabda, Inna nabiyyan kana fi man kana qablakum a'jabathu ummatuhu faqala lam yaruma haula'i syai'un. Ya, fa'auha Allahu ilaihi an khayyarahum baina ihda thalathin imma an usallita alaihim aduwan min ghairihim fayastabihahum awil ju' awil maut. Ya, Nabi SAW menyampaikan bahwa ada salah seorang nabi sebelum kalian yang begitu kagum, ya, yang umatnya kagum karena jumlah yang sangat banyak. Sehingga Nabi itu pun melihat dan berkata bahwa umat ini tidak akan dikalahkan karena jumlah yang besar ini tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi tersebut dengan untuk memilih salah satu dari tiga pilihan. Apakah aku biarkan mereka akan kalah dikuasai oleh musuh dari luar mereka, atau mereka akan mengalami kelaparan atau mati? Ya. Kemudian setelah itu mereka mengatakan kalau mati atau kelaparan, ya, kalau dibunuh, ya, terbunuh atau kelaparan, sesuatu yang tidak akan sanggup kami menghadapinya, udah mati saja. Maka Nabi SAW pun bersabda, "Famata fi thalathin wa sab'una alfa." Ya, bahwa kurang lebih 73.000 orang dari kaum Nabi itu mati, ya, karena kekaguman yang berlebihan ini tadi. Ya, wa yauma hunainin idz ajabatkum kasratukum, nanti insyaallah kita akan membahas tentang hal ini, bahwa kekaguman akan jumlah yang banyak tidak akan bernilai sama sekali tanpa iman, tanpa iman. Karena umat ini, umat Islam adalah umat yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena jumlah yang banyak, tapi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena imannya. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitab tafsirnya, dan di peristiwa perang Hunain mereka kagum dengan jumlah yang sangat besar, ya, namun hal itu tidak memberikan pertolongan sama sekali, bahkan mereka lari tunggang langgang kecuali yang sedikit yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menurunkan pertolongannya
dan kemenangannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekelompok kecil kaum muslimin yang bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan kaum muslimin secara keseluruhan kepada kita semuanya untuk memberitahu kepada kita bahwa kemenangan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala saja. Pertolongan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Walaupun jumlah pasukan yang sedikit, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah." Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di perjalanan menuju Hunain ini, mereka melihat ada sebuah pohon hijau yang gede, pohon hijau yang besar. Yang pohon itu diberi nama dengan Zatu Anwat. Namanya Zatu Anwat. Yaitu pohon yang dikeramatkan oleh bangsa Arab pada saat itu. Yang mereka ini biasa menggantungkan senjata mereka supaya senjatanya jadi sakti. Ya, kalau senjatanya digantungkan di pohon itu sakti, bisa begini dan begitu. Dan mereka biasa menyembelih hewan di sana atau duduk di sisi pohon itu untuk mencari berkah dan lain sebagainya. Maka sebagian kaum muslimin yang memang baru masuk Islam itu ketika melihat keadaannya orang-orang musyrikin yang seperti itu, punya pohon keramat ini, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kita pohon keramat seperti itu sebagaimana mereka punya pohon keramat. Maka mendengar apa yang diminta oleh sebagian umat Islam itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah besar. Beliau mengatakan, Allahu Akbar. Qultum walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Kama qala qawmu Musa li Musa. Ij'al lana ilaha kama lahum aliha. Qala innakum qawmun tajhalun. Ya Allahu Akbar. Sungguh kalian berkata sesuatu, perkataan kalian demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ini seperti perkataannya kaumnya Musa kepada Musa. Yang mereka minta, wahai Musa, jadikanlah untuk kami sesembahan. Sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah. Maka Nabi Musa mengatakan, Innakum qawmun tajhalun. Sungguh kalian adalah kaum yang jahil. Innahas sunan. Latarkabunna sunana man kana qablakum sunnatan sunnatan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh yang kalian lakukan, yang kalian ucapkan, ini adalah perilaku orang-orang umat terdahulu. Ya, perilaku dari umat-umat terdahulu. Seperti itu. Ya, dari umat-umat terdahulu yang bukan ajaran Islam, bukan ajaran dari kaum muslimin. Sungguh pasti kalian akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, perilaku demi perilaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Hibban dalam sahihnya, ya, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman. Menunjukkan apa? Menunjukkan banyak sekali hujjah dan dalil. Bahwa yang pertama, sebagian orang mengklaim bahwa kalau sudah Muslim, nggak mungkin berbuat syirik. Ini buktinya. Bahwa walaupun sudah Muslim, sudah syahadat, syahadat di depan Nabi Muhammad SAW, bahkan ikut berjihad bersama Nabi Muhammad SAW dalam perang Hunain, ternyata mereka dalam kondisi itu belum paham tauhid, sehingga ada di antara mereka yang terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan ini, sampai Nabi SAW mengingatkan mereka dengan sangat tegas. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa dakwah tauhid itu non-stop. Dakwah tauhid, mengingatkan kepada tauhid, memperingatkan, mengajak untuk mentauhidkan Allah, mengingatkan akan bahaya syirik adalah dakwah non-stop sampai mati. Sampai kita meninggal dunia. Maka Nabi SAW tidak berhenti dakwah tauhid walaupun di dalam perjalanan perang. Ya, bukan, waduh ini kasihan ini mereka orang awam. Kalau saya tegur dengan keras, kalau mereka down nanti mentalnya gimana? Nanti mereka akan meninggalkan kita. Nanti mereka begini dan begitu. Sudah ada, diam dulu saja, jangan bicara dulu tentang tauhid dan syirik. Nanti akan memecah belah umat dan lain sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diam ketika terjadi hal itu di antara pasukan kaum muslimin. Beliau mengingatkannya dengan keras, ya. Dan juga di sini mengajarkan kepada kita bahwa tradisi dan kebiasaan orang-orang musyrikin di antaranya adalah mencari berkah pada pohon, batu, dan yang semisalnya.
Dan itu adalah perbuatan syirik. Itu adalah perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik yang seperti ini, lil asafis syadid, yang sangat disesalkan, dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di zaman kita sekarang. Mereka masih melakukan pengagungan dan pengkeramatan terhadap kuburan-kuburan, pohon-pohon, batu-batu, yang mereka pun menganggap itu sebagai pohon-pohon keramat dan batu-batu keramat dan yang lain sebagainya. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana sebagian kaum muslimin pada saat itu mereka belum memahami tauhid dengan sebenar-benarnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW pun melanjutkan perjalanannya ke Hunain. Ya, sampai masuk waktu Isya, ya, waktu malam, masuk waktu sholat, ada salah seorang penunggang kuda yang datang menemui Nabi Muhammad SAW. Ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni talaqtu baina aidikum hatta tala'tu ala jabali kada wa kada. Ya, ya Rasulullah, aku telah pergi lebih mendahului kalian sampai aku melihat di gunung ini dan itu. Fa idza bihawazin an bakrati abihim. Dan ternyata suku Hawazin dengan semuanya ya Rasulullah, laki, perempuan, hartanya, ontanya, kambingnya, sapinya, semuanya dikeluarkan ya Rasulullah. Ya, bidhu'nihim wa na'amihim wa nisaihim ijtama'u fi Hunain. Ya, dengan binatang ternak mereka semuanya, perempuan-perempuannya mereka semuanya ngumpul di Hunain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum. Beliau mengatakan, tilka ghanimatul muslimina gadan insyaallah. Itu akan menjadi ghanimahnya umat Islam besok insyaallah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Bahkan Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, beliau juga dalam Al-Isabah, isnaduhu ala syartis sahih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena itu di waktu malam, Nabi SAW biasa menunjuk sebagian sahabatnya untuk berjaga. Maka Nabi SAW bertanya, man yahrusunal layla? Malam ini siapa yang akan berjaga? Maka ada salah seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Abi Mirthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu mengatakan, ana ya Rasulullah, biar saya yang menjaga. Maka Nabi SAW bersabda, irka, naiklah kamu di atas kudamu. Maka dia naik kuda, menaiki kudanya. Nabi SAW mendatangi dia, afwan, dia mendatangi Rasulullah SAW dengan menunggang kudanya, dan Nabi SAW bersabda, istaqbil hadha syi'ba hatta takuna fi a'lah wala tanzil min farasika laylah. Kata Nabi SAW, ya, hadapkan wajahmu di Syi'ib ini. Syi'ib itu adalah celah di antara dua lembah, dua gunung ini, celah di antara dua gunung, ya, sampai kamu berada di puncaknya. Nah, sampai kamu ada di atasnya, dan kata Nabi SAW, jangan kamu turun dari kudamu malam ini. Jangan turun dari kudamu. Maka ketika di pagi hari, Nabi SAW berangkat untuk ke tempat sholatnya. Beliau sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW bertanya, la ahsastum farisakum? Mana penjaga kita? Ya, maksudnya Anas ibnu Abi Mirsyad radhiyallahu an. Qalu ya Rasulullah ma ahsasnah. Ya, kita nggak ngelihat ya Rasulullah. Ya, ini waktu mau sholat subuh. Kemudian dikumandangkan iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seterusnya iqamat. Maka Nabi SAW sholat dan beliau melirik ke celah itu, celah yang beliau amanahkan kepada Anas ibnu Mirsyad. Kemudian ketika beliau selesai salam, beliau bersabda, abshiru, faqad ja'akum farisukum. Bergembiralah, karena penjaga kalian telah datang. Maka kami pun melihat di antara pepohonan dari celah itu, ternyata dialah yang datang, yaitu Anas ibnu Abi Mirthad radhiyallahu anhu. Dia datang sampai dia menghadap di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dia berkata, "Inni talaqtu hatta kuntu fi a'la hadha syi'ba haitsu amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbahtu talaqtu syi'baini kilaihima fanadhartu falam ara ahadan." Ya, bahwa aku menuju ke lembah celah ini, ya, ke celah ini sampai ke tempat yang tertingginya sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di pagi hari aku telah melihat semua sekitar celah ini, namun aku tidak melihat seorang pun di sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Hal nazalta laila? Apakah semalaman ini kamu turun dari kudamu? Ya, maka dia mengatakan, La, illa musallian au qadiyan hajatan. Tidak ya Rasulullah. Saya tidak turun dari kudaku sama sekali, kecuali untuk sholat atau untuk menunaikan hajat. Buang air kecil atau buang air besar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Anas ibn Abi Mirthad radhiyallahu an, beliau bersabda kepada Anas, qad aujabta, fala alaika an la ta'mala ba'daha." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu wajib masuk surga. Kamu wajib masuk surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua dosamu sesudah ini tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosamu semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan pasukannya melanjutkan perjalanan itu ke Hunain, ya, di malam hari Selasa, ya, tanggal 10 Syawal, ya, di malam hari Selasa di tanggal 10 Syawal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nanti insya Allah pada kajian selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang kelanjutan dari peristiwa perang Hunain ini. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukannya dan apa yang terjadi ketika pertama kali berkecamuknya peperangan dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merapikan pasukan yang kocar-kacir pada saat itu. Siapa yang masih tegar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu? Ya, siapa yang masih tegar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi suku Hawazin yang sangat besar yang mereka berusaha dengan maksimal untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nanti insya Allah kita akan lebih lebih mempelajari dan melihat dan mengkaji detailnya pada kajian yang akan datang. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik Ustazuna. Masya Allah, sangat menarik, menarik sekali dan selalu menarik untuk kajian Sirah Nabi SAW ini. Begitu banyak pelajaran, kemudian juga pengalaman yang dapat kita ambil dari setiap peristiwa ini. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada jemaah yang ingin bertanya. Pertanyaan dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat melalui tombol raise hand agar dapat bertanya secara interaktif. Untuk selanjutnya di sini sudah ada eh, pertanyaan melalui chat box. Oh, Afwan. Oh, bukan pertanyaan. Itu pengumuman. Untuk selanjutnya kami persilakan bagi jemaah yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di unmute ya. Silakan jemaah. Dari Umu Amar barangkali, Bu Amar. Ada titipan pertanyaan dari jamaah di Amerika maupun juga Kanada. Ya, Kang Zel, jazakumullahu Ya. khairan. Wah, jazakallah khair. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Ustadz, ada yang mau ditanyakan tentang Perang Hunain ini. Ya. Apakah Perang Hunain ini adalah perang terakhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dicatat, Ustadz? Mohon penjelasannya. Kita belum bahas perang Tabuk. Insya Allah. Masih ada peperangan lain lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Ustadz, jazakumullahu khairan.
Tadi Barakallahu fiik. pertanyaannya singkat. Selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah hikmah yang bisa kita ambil ketika misalnya kita mendengarkan sirah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada Rasulnya dan para sahabat diberitahukan bahwa perang ini nanti akan menang. Kemudian ada yang tidak diberitahu. Apakah ketika diberitahukan bahwa akan menang, itu akan membuat para sahabat yang berjuang lebih baik atau bagaimana ya Ustadz menyikapi hikmah dari yang ini? Jazakumullahu khairan. Nah, yang yang kita pahami dan kita yakini dari situ adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kemenangan itu bersama kaum muslimin. Janji Allah Subhanahu wa taala adalah hak, adalah benar. Walaupun kita sadar bahwa kemenangan itu pasti tidak mungkin tanpa pengorbanan. Ya, kemenangan itu pasti ada pengorbanan. Ada di antara para sahabat yang mati syahid. Ya, ada apa namanya, pengorbanan harta dan yang lain sebagainya. Jadi di situ kita mengambil pelajaran di antaranya adalah kebenaran kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa apa yang beliau sampaikan adalah hak, walaupun terkadang ya nanti sebagai contoh perang Hunain ini, contohnya perang Hunain. Besok pada kajian yang akan datang kita akan melihat bahwa awalnya kaum muslimin kocar-kacir, habis-habisan dihabisi oleh suku Hawazin. Ya kocar-kacir berantakan sampai dari jumlah berapa jumlah umat Islam? 12.000. Nanti yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW bahkan tidak lebih dari 100 orang saja. Ya, yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW tidak lebih dari 100 orang saja maksimal. Itu yang dipersiapkan yang kemudian dengan 100 orang inilah Nabi SAW berperang melawan 20.000 pasukan dari suku Hawazin. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Afwan. Ini pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon Assalamualaikum. nasihatnya. Afwan pertanyaannya di luar tema Ustadz. Ini tentang zakat. Apabila kita tidak tahu atau mungkin lalai tidak pernah mengecek Ustadz, zaman dahulu ketika sudah bekerja, saya biasanya dibayarin zakat fitrah oleh orang tua. Tapi saya tidak Hmm. pernah mengecek Ustadz. Dan di akhir akhir hayatnya orang tua, saya juga tidak pernah mengecek apakah masih dibayarin apa enggak. Terus orang tua sekarang sudah meninggal Ustadz. Nah, Bagaimana situasinya dalam kondisi yang seperti ini Ustadz? Mohon nasihatnya, apakah saya perlu membayar zakat minimal ketika orang tua saya misalnya 5 tahun sebelum meninggal memang kondisi kesehatannya sudah turun sekali. iya, Atau wallah. Nah, tidak usah atau Ustadz. gimana? Oh, Atau baik. tidak usah. Jazakumullah Nah, khairan. nah, barakallahu fiik. Jika yang anti pahami, yang dipahami oleh penanya bahwa eh, kebiasaan orang tua membayar fitrah untuk dirinya dan anak-anaknya, maka tetap husnudzon dengan kondisi seperti itu. Husnudzon dengan kondisi itu. Kecuali ada keraguan yang dominan dalam hal ini. Misalnya dalam 5 tahun terakhir kondisi ekonomi orang tua sangat lemah sehingga untuk kebutuhan pribadinya saja lemah. Bagaimana beliau akan membayar zakat fitr untuk diri dan anak-anaknya. Namun ketika kondisi itu pun tidak ada indikasi ke sana, maka husnudzonnya adalah zakat fitr itu telah terbayarkan. Jadi tidak perlu mencoba mentabayun, tasabut, terlebih orang tua antum sudah wafat. Wallah a'lam bishawab. Iya Ustadz, ini pertanyaan tambahannya Ustadz. Nah, Ustadz mohon nasihatnya tentang zakatul mal. Apabila misalnya zakatul mal ini kebetulan jatuhnya di bulan Ramadan. Kemudian kita berikan untuk anggota keluarga yang memang bukan tanggungan. Tetapi
Karena misalnya anggota keluarga ini fulan. Karena kita tahu fulan ini kalau punya uang, pengeluarannya semau-maunya saja. Akhirnya dititipkan kepada kakaknya fulan. Nanti kakaknya fulan memberikan uang zakatul mal dia itu bulanan. Apakah metode ini boleh dilakukan, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khair. Nah, boleh. Yang seperti itu boleh. Ya. Dan itu di antara bentuk ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Di antara bentuk kita menolong saudara kita adalah mengarahkan dia supaya tidak menjerumuskan dirinya ke dalam sesuatu yang tidak semestinya dia lakukan. Ya, ketika dia memang dikenal sebagai cukup boros misalnya pada dirinya, maka kita bantu dia supaya dia tidak menjadi korban borosnya dia. Dengan cara apa? Mengontrol uang zakat yang semestinya dia terima bisa seutuhnya, namun dibayarkan secara bertahap setiap bulan kepada yang bersangkutan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya pernah ditanyakan, tapi mohon ditanyakan kembali kepada Ustadz Ali. Jadi, Nah, apa Ustadz, ini Ana sampaikan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. ketika ada seseorang atau mungkin organisasi yang memang tidak tahu organisasinya seperti apa, dia mengumpulkan dana dari masyarakat untuk menolong seseorang yang terkena musibah, misalnya untuk Nah, pengobatan mata. Tapi ya. ternyata yang terkena musibah ini memakai uang ini tidak hanya untuk pengobatan mata, malah cenderung kepada kepentingan dia pribadi, misalnya bayar rumah, bayar hutang, bayar keluarga, dan seterusnya. Secara syariat Islam, bagaimana cara memandang ini ya Ustadz? Apakah memang kalau memang tidak amanah uangnya dikembalikan kepada donatur yang jumlahnya sebenarnya cukup banyak dan sulit untuk mengembalikannya? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ana melihat bahwa kesalahan yang dilakukan ini pertama adalah membiasakan membuka pintu meminta-minta. Sedangkan itu dilarang, diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah meminta-minta kepada yang lainnya. Sedangkan kita diajarkan untuk meminta dan mohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau upayanya adalah untuk meringankan beban saudara kita yang sedang ya mengalami musibah, maka orang yang berani membuka open donasi untuk itu harusnya dia bertanggung jawab. Ya, dia bertanggung jawab dengan apa? Bertanggung jawab dengan mengaudit kebutuhan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya operasi mata, misalnya sampai operasi, dia butuh berapa? 20 juta, 50 juta, maka hanya dibatasi sampai segitu saja. Jangan sampai dia cuma berani open donasi tapi tidak berani untuk mengclose-nya. Ya, harusnya dia memberikan ketentuan dan batasan bahwa donasi itu maksimalnya adalah sekian dan untuk operasional yang seperti ini, untuk kegiatan ini dan itu, dan reportnya juga dia jaga secara amanah, secara misalnya faktur-faktur atau nota-nota dari rumah sakit diupload oleh dia sesuai dengan kebutuhannya dan tidak menerima lebihnya. Namun kalau misalnya seperti yang disampaikan, yang bersangkutan ternyata tidak amanah, maka bagaimana kemudian orang yang tidak amanah kita tuntut kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan kelebihan dari donasi yang diterimanya, ya dia tidak akan berpikir untuk ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Dia tidak akan mungkin berpikir, wah ini saya harus kembalikan kepada banyak orang yang telah mendonasi kepada saya. Ini adalah suatu langkah yang tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang yang sudah pada awalnya tidak amanah. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Wa Ustadz, jazakallah. boleh satu lagi? Ahlan wa sahlan. Iya Ustadz. Ustadz, mohon maaf, ini mohon nasihatnya. Terjadi misalnya ini di sosial media Ustadz. Nah, Mungkin karena ada suatu peristiwa terjadi fitnah yang salah satunya justru disebarkan oleh eh, Ustadz atau asatizah. Kemudian akhirnya dikomentari oleh banyak orang. Dan akhirnya di-share juga oleh banyak orang yang banyak juga berkomentarnya akhirnya sangat miring dan pastinya menjatuhkan Ustadz tersebut beserta foto-foto yang dipajang.
Apakah yang Ustadz bisa nasihatkan dalam hal ini? Karena jujur saja banyak di kalangan para peserta majelis yang majelis sunnah justru ikut berkomentar dan ikut menyebarkannya dengan alasan untuk menjaga umat agar mengetahui dan menjauhinya. Mau nasihatnya Ustadz? Jazakumullah khairan. Ini terkait dengan aib pribadi maksudnya atau gimana? Eh, iya Ustadz. Nah, baik begini. Kemunkaran itu ada kemunkaran yang sifatnya adalah maksiat personal. Maksiat personal itu selama dilakukan oleh orang tersebut secara personal, artinya tidak diekspos oleh dia, maka haram hukumnya kita ikut menyebarkannya. Karena itu bagian dari ghibah. Ya, kata Nabi SAW, al-ghibatu dzikruka akhaka ma yakrahu. Yaitu engkau menyebut keburukan atau yang tidak disukai dari saudaramu yang kamu ceritakan kepada orang lain. Dan itu jelas pada para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Adhkar, beliau menceritakan dan menyampaikan bahwa di antara bentuk ghibah adalah kita menceritakan dosa yang dilakukan oleh orang lain yang dia lakukan secara personal. Ini haram hukumnya dan itu ghibah, dan ghibah termasuk kabair, dosa besar. Ghibah itu kabair, dosa besar. Ya, yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau dia ustadz, mau dia panitia kajian, mau dia siapapun itu, dia akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kesalahan itu bukan bersifat personal, tapi lebih kepada manhaji atau akidah. Misalnya dia menyampaikan pendapat-pendapat yang nyeleneh ya. Dia menyampaikan pendapat-pendapat bid'ah seperti dari bid'ahnya kaum Syiah, Rafidhah atau Khawarij atau Murji'ah atau yang lainnya, maka pendapat itu terbukti keluar dari dia, ya, dari ustadz tersebut atau talibul ilm tertentu, dan sudah kemudian diklarifikasikan bahwa itu bukan menjadi sebuah konsekuensi ucapan, tapi benar-benar ucapan orang tersebut, maka hal ini boleh diviralkan ya untuk diperingatkan umat dari bahaya sang dai yang menyampaikan syubhat-syubhat ini tadi. Namun jika tidak masuk dalam kategori itu, maka itu adalah masuk dalam kategori ghibah dan itu adalah kabair. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullah khairan. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fiik untuk Muhammad atas partisipasi pertanyaannya dari jemaah-jemaah yang berada di Amerika dan Kanada. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ida Rasyadi Media yang sudah resen untuk menyampaikan pertanyaan. Tafadhol. Iya, jazakallah khairan Kang Z atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah Allah selalu barik merahmati Ustadz, keluarga Ustadz, dan ya sehat Rabbal selalu ya ya Ustadz Rabbal ya. alamin. Ya Jazakallah Rabbal khairan setiap alamin. ilmu-ilmu yang Ustadz berikan pada kami. Ustadz, ini Ya ada beberapa pertanyaan titipan. Mudah-mudahan masih ada waktu ya Ustadz ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ana Assalamualaikum pernah warahmatullahi wabarakatuh. mendengar dalam satu ceramah dibolehkannya mencuri uang suami yang bakhil dengan kisah kalau Ana tidak salah kisah Injil Hindun bin atau Isa. Abu Sofyan ya begitu. Nah, Eh, Afwan Ustadz, kebetulan biaya hidup keluarga kami itu tinggi, tetapi suami memberikan selalu di bawah standar. Sementara dia mampu untuk memberikan lebih. Apakah Anda sebagai istri mengambil uangnya berdosa Ustadz? Atau mungkin di mata Allah itu sudah cukup, tapi di mata kenyataan kehidupannya ternyata tidak cukup. Bagaimana kita mengimplementasikan kisah ini dengan keadaan kita saat ini? Jazakallah khairan Ustadz. nah, barakallahu fiik. Dari situ memang benar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan bagi seorang istri untuk mengambil dari harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya. Namun Nabi SAW menyebutkan boleh kamu mengambil dari harta suamimu yang untuk mencukupi kebutuhanmu bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Ya, artinya ketika itu tujuannya adalah untuk menutupi kebutuhan yang memang sifatnya primer dan pokok, maka itu adalah sesuatu yang dibolehkan.
Namun ketika melebihi dari kebutuhan itu, maka itu menjadi sebuah pencurian dan kezaliman. Allah alam bisawab. Jadi memang dibolehkan bagi seorang wanita ketika dia tahu suaminya mampu, tapi dia tidak mau mencukupi. Dia hanya memberikan pembatasan, padahal dia mampu. Ya dia bakhil, sengaja bakhil. Maka kebakhilan itu menyebabkan bolehnya seorang wanita yang untuk mengambil sebagian dari harta suaminya untuk mencukupi kekurangan yang ada. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu maka menjadi sebuah kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Ustadz, Ya, Afwan ini juga. ada tambahannya. Bagaimana Ahlan, kalau ahlan. suami lebih mempercayai sekretarisnya ataupun orang kantornya untuk masalah keuangan yang seperti contohnya ada di safety box yang istrinya tidak mengetahui PIN-nya, sudah ditanyakan kalau saya meninggal nanti atau ada apa-apa tanya sekretaris saya atau admin saya begitu Ustadz. Mohon pencerahannya bagaimana sang istri bersikap dengan ini Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Itu aneh menurut anak. Ya, ketika ada seorang suami bisa lebih mempercayai orang eksternal melebihi percayanya kepada istrinya. Sedangkan Allah sendiri menyebutkan terkait hubungan suami istri itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Tidak ada kedekatan yang lebih dekat, pertalian lebih kuat, ya hubungan yang lebih erat melebihi kedekatan suami dengan istrinya yang tidak ada batas sama sekali. Ya, tidak ada batas sama sekali. Yang harusnya semua kebahagiaan dirasakan bersama, semua kesedihan ditanggung bersama. Yang jika yang terjadi yang seperti yang disampaikan itu adalah menunjukkan hubungan yang tidak sehat, ketidakpercayaan yang tidak layak dari seorang suami terhadap istrinya. Pasti ada suatu masalah tertentu yang menyebabkan hal itu terjadi. Ya, Ana tidak menyebutkan kesalahan suami atau kesalahan istri, tapi itu bisa jadi dari kesalahan kedua belah pihak, dari komunikasi yang tidak baik, sehingga menyebabkan sang suami bersikap seperti itu dan membuat kecurigaan yang sangat maksimal dari pihak istri, ya itu karena komunikasi yang memang tidak baik dari sekian lama, ya sekian tahun hubungan pernikahan, sehingga itulah langkah yang diambil oleh suami dan itu pun bukanlah sesuatu yang benar, itu adalah langkah yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustadz. Ya, Pertanyaan jazakallah. berikutnya masih bisa Ustadz? Ahlan wa sahlan. Izin ya Kang Z. Ya, silakan, tafadhol. Aman, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, Afwan ini di luar tema, tetapi Ana ingin bertanya, orang tua terserang sakit stroke, maka ingatan dan fungsi otak menurun drastis. Apakah kondisi ini masih wajib sholat, mengingat akalnya sudah tidak sempurna seperti waktu masih sehat? Nah, Jazakallah khairan Ustadz. wajib kita. Dia wajib sholat sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia kondisi kesadarannya on, maka dia wajib sholat. Ketika kondisi kesadarannya terganggu, dia hanya dibantu untuk sholat sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Artinya, kalau misalnya dia cuma bisa bertahan pada saat takbiratul ihram dan al-fatihah dan tidak bisa melanjutkan jumlah rakaat yang tersisa, maka itulah sholatnya. Itulah sholatnya. Jadi tidak dipaksakan untuk menyelesaikan sampai salam. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, pertanyaan demi pertanyaan telah dijawab dikupas tuntas oleh Ustaz Suna Ali dan rupanya tidak ada lagi pertanyaan baik di chat box di sini maupun juga di raise hand tidak ada. Sebelum ditutup mungkin Ustaz memberikan apa namanya kesimpulan pada malam hari ini. Silakan Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pembahasan kita selanjutnya masih terkait dengan perang Hunain bagian kedua dan
di sini kita mengambil pelajaran nantinya insya Allah di antara pelajaran besar yang kita akan petik dari peristiwa Hunain adalah sesuatu eh, pelajaran yang sangat berharga bagi kita umat Islam yang hidup di zaman ini. Ya, bahwa kesombongan atau kebanggaan terhadap jumlah yang banyak, ya, kuantitas yang banyak tanpa kualitas yang baik itu akan menyebabkan suatu umat dalam kondisi yang sangat terpuruk, yang menyebabkan mereka kalah dengan sangat mengenaskan. Itu yang terjadi pada pasukan terbaik, kelompok terbaik yang dipimpin oleh manusia terbaik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang anggotanya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka bagaimana dengan kita yang hidup saat ini 2 miliar lebih umat Islam, namun jumlah yang banyak tapi tidak beda dengan seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, jumlah yang banyak tapi seperti buih di lautan. Dan itu lemahnya siapa, kalahnya siapa, siapa yang bisa disalahkan dalam keadaan ini adalah salah kita sendiri. Wa min indi anfusikum. Dari diri kita lah kita ini kalah. Bahwa musuh itu bisa mengalahkan kita bukan karena mereka kuat, tapi adalah karena kitanya yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah, Mas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah perjumpaan kita bersama Ustazuna Ali Hasan Bawazir, Hafizullah Ta'ala, di edisi kajian Sirah Nabi SAW tentang Perang Hunain. Insya Allah untuk pekan depan kembali bagian kedua di Perang Hunain ini yang insya Allah akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang tak kalah penting. Demikian kami banyak terima kasih kepada Ustazun Ali Hasan Babazir Hafizahullah Ta'ala yang telah menyempatkan hadir berbagi ilmu kepada kita semua dan tentu saja di tengah-tengah kesibukannya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk diberikan kesehatan kemudian juga diberikan kelembutan hati Amin. untuk belajar Amin. ilmu syari insya Allah barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan, selamat istirahat dan kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir, jamaah setia Bumiku Mengaji yang hadir pada malam hari ini, tak lupa pula kepada rekan-rekan yang bertugas pada malam hari ini di Bumiku Mengaji official dan rekan-rekan lainnya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Akhir kalam marilah kita pungkas pertemuan ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat istirahat semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi istirahat Ustaz. wabarakatuh. Barakallahu fiik Kang Zi. Sehat Hayakumullah. selalu Ustaz Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Wabarakatuh Karim. Ustaz. Baiklah. Waalaikumsalam.